dengan saya di Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan dengan sesama. Sebelum kita masuk ke dalam renungan harian, mari kita tunduk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga saat ini. Sebentar kami akan membahas dan belajar renungan firman Tuhan dari renungan ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita semua dapat menjalankan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan bicara tentang hubungan dengan sesama. Ibadah itu bukan hanya di gereja, seperti kita tahu, tapi di setiap hari dimanapun kita berada. 7 hari 24 jam hidup kita adalah hidupnya Allah. Jadi ibadah adalah hidup kita yang memuliakan Allah. Jadi sebelum kita turun ke tentang hubungan sesama, saya akan memberikan pernyataan sedikit dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Bapak Ibu, dari kitab Roma 12 ayat 1 ini menjelaskan kita untuk mempersembahkan hidup kita. Nah, apa hubungannya dengan hubungan sesama? Dalam arti, dalam kita berhubungan dengan sesama, itu termasuk dalam hidup kita. Kita harus persembahkan hidup yang wangi, hidup yang benar di hadapan Allah. Ya, karena itu kita harus persembahkan dengan seturut dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya. Contoh, para penatua, pelayan Tuhan di gereja ataupun dimanapun, ya, di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang lebih rohani di mata Allah atau tidak ada yang lebih spesial. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itu adalah pelayanan kita. Setiap orang yang bertemu dengan kita harus layani. Tidak hanya di gereja, tapi dimanapun, di tempat kerja, di dalam kehidupan, terutama di keluarga, dengan istri, suami, dan anak. Kita harus menjalankan firman Tuhan yang seperti dikatakan tadi. Karena hidup adalah persembahan yang harum di mata Tuhan. Sekolah tinggi, ijazah, karir, jabatan, kekayaan, pencapaian kita di dunia ini, itu semua akan hilang. Tidak akan diingat untuk selama-lamanya. Tapi bagaimana kita melayani sesama kita, itu akan selalu diingat. Ya, Bapak Ibu. Karena apa? Hidup adalah persembahan untuk Tuhan. Sesama jemaat atau sesama pelayan Tuhan, saya ada cerita sedikit ya Bapak Ibu di gereja, tapi bukan di gereja kita pastinya ya. Dimanapun kita berada lah, ini contoh aja. Kita dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan, ya, sering kali kita menemui cara berpikir kita itu beda-beda Bapak Ibu. Dalam berpikir, kalau misalnya 5 orang mungkin oke, kita bisa ngobrol. Tapi kalau banyak orang, lebih banyak perbedaan pemikiran yang membuat itu bisa menjadi konflik ya Bapak Ibu. Karena banyak tipe-tipe orang. Contoh dalam pelayanan gereja, dalam pekerjaan tadi. Dan ini dimanapun kita berada pasti kita temuin orang-orang yang aneh ya misalnya. Atau saya sendiri aneh mungkin ya. Dalam berkata-kata mungkin menyakiti orang lain, ya kan? Kadang itu kita nggak sadar kata-kata kita menyakiti orang lain. Saya sering begitu, sering dikatakan diberi masukan, kata-katamu begini-begini. Iya, saya harus terima dengan lapang dada, karena memang kadang lingkungan kita itu mempengaruhi, ataupun pikiran kita sedang ada masalah, kata-kata yang tidak baik itu akan keluar dari mulut kita, ya Bapak Ibu. Nah, beberapa penyebab itu dari lingkungan, dari tidak stabilnya hati dan pikiran kita. Nah, sebelum kita menjalani kehidupan kita di pagi hari, kita berdoa untuk menstabilkan. Ya,
pemikiran dan hati kita, supaya apa yang kita temuin atau siapapun yang kita temuin, kita bisa melayani dengan baik seperti kita melayani Tuhan. Kita tidak boleh jika ada konflik dalam pelayanan justru kita malah pergi, ataupun misalnya dalam pekerjaan malah kita pindah pekerjaan. Nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Apa? Tuhan itu menyembuhkan. Nah, bagaimana cara menyembuhkan hubungan? Ya harus ada hubungan dulu. Wong tidak pernah ada ketemu ataupun hubungan, bagaimana kita bisa disembuhkan? Contoh, hati kita dengan Tuhan. Di saat kita lagi terpuruk, kita sakit hati dengan seseorang, ya kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan sembuhkan hatiku yang benci sama dia. Supaya kita bisa menerima dengan lapang dada. Nah, setelah itu kita langkah berikutnya kita ketemu dengan orangnya. Harus ada hubungan Bapak Ibu. Bukan kita minta Tuhan untuk disembuhkan saja, tapi kita harus menemui orang itu atau ada hubungan komunikasi yang baik supaya kita bisa menjalin hubungan lagi kembali. Ya kan Bapak Ibu? Seperti yang kita sudah mengerti saat ini dalam pelayanan. Mungkin kita sering bertemu orang yang mungkin, aduh kita ada masalah nih sama orang ini. Kita malah nggak mau ketemu. Kita malah menghindar. Nah gimana kita bisa baikan lagi? Malah kita pindah gereja, contoh yang paling ini. Kan juga nggak baik Bapak Ibu. Kita kan sama, mungkin oke lah pindah gereja di mana, tapi yang baik ya kita harus baik dulu. Hubungan itu jangan sampai posisi retak kita tinggalkan. Akhirnya pecah. Ya kan Bapak Ibu? Gitu. Jadi karena hubungan dan perjumpaan itu yang menyembuhkan luka. Ingat, kasih Tuhan itu menyembuhkan kita loh Bapak Ibu. Kasih Tuhan sudah menyembuhkan hati yang sudah luka. Contoh di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi, kalau udah retak ya kita harus perbaiki lagi supaya apa bisa lengket lagi, ataupun kita hancurin, kita ulang, kita buka lembaran baru, kita buat hubungan dengan orang itu dengan menghilangkan masalah-masalah kita, benar-benar kertas putih, itu bisa menyembuhkan kita. Bahkan orang yang sudah ada konflik dengan kita itu bisa menjadi support system dalam kehidupan kita, bisa saling mensupport. Ya, jadi anak Tuhan harus selalu menjadi support bagi sesama di tempat kita melayani ataupun di tempat kita bekerja. Prinsip kita sebagai jemaat atau pelayan Tuhan adalah setiap jemaat GKI Sangkrah adalah Kristus bagi kami. Nah, poin moto ini harus kita tekankan dimanapun kita berada di pelayanan gereja khususnya ya. Setiap jemaat GKI Sangkrah adalah Kristus bagi kami. Itu bisa jadi pendeta atau pelayan atau penatua ataupun jemaat pun harus sesama jemaat GKI Sangkrah Solo adalah Kristus bagi kami. Pasti hubungan kita semua baik. Karena apa? Kita menganggap mereka sebagai Tuhan Yesus Kristus. Susah, sakit dalam melayani sesama, kita harus tetap kuat karena Tuhan kasih kita hikmat untuk memilih melayani atau dilayani. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dikasih hikmat mau melayani atau dilayani. Ya kan? Harus kita melayani sesama dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Setiap orang yang kita layani, anggaplah itu Kristus bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun itu, Bapak Ibu. Persiapkan hati kita supaya kita bisa menerima apapun dari sesama kita atau teman ataupun customer siapapun. Kita harus siap. Ya, jangan dibawa emosi ataupun kita langsung marah, ya kan? Jadi malah hubungan itu retak, Bapak Ibu. Anak-anak sekalipun kita harus melayani mereka semua, ya. Walaupun mungkin kadang anak-anak kita marah atau nakal ya, kita tetap harus melayani mereka, ya kan? Karena kita lakukan semua ini dalam hidup kita ini bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus kita.
Ya, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, ini penutup firman Tuhan untuk kita. Jadi, siapapun Bapak Ibu, kita harus layani dengan baik. Ya, dengan penuh lapang dada, dengan sabar. Itu baru anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih-Nya. Ya. Kalau kita gagal melayani sesama yang kelihatan, bagaimana kita melayani Tuhan kita yang tidak kelihatan? Ya kan? Ayo, mari belajar yuk. Mari berproses dengan firman Tuhan dari renungan harian ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Engkau bentuk hati dan pikiran kami, dan kami semua dapat menjalankannya dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.